Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan sharing kepada kawan-kawan kalian semua yang sedang mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022 untuk gelombang kedua ini. Adapun video kali ini kita akan mengupas semua terkait dengan bagaimana cara mengisi esai di beasiswa LPDP ini. Untuk kalian yang reguler ataupun TNI Polri ataupun yang dari afirmasi, nah ini bisa kita dapatkan apa yang dimaksud bagaimana mengisinya di video kita kali ini. Baik, yang perlu pertama kita pahami bersama adalah esai ini menjadi penentu kita untuk tahap-tahap selanjutnya. Karena di esai inilah nanti para reviewer mulai dari administrasi sampai di akhir di tahap substansi, mereka akan melihat terkait dengan bagaimana pribadi kita, rencana kita, dan tujuan kita itu seperti apa, bisa dinilai dari apa yang kita tulis di esai ini. Terlebih lagi nanti di substansi kawan-kawan, nah itu nanti para examiner itu akan menanyakan lebih detail terkait dengan apa yang kita tulis di esai ini. Oleh karena itu, nah inilah apa yang saya tulis di dalam berkas saya di tahun 2022 gelombang pertama beasiswa LPDP ini. Baik, untuk yang kita bisa lihat bahwasannya untuk mengisi dokumen esai ini ada di bagian dokumen. Nah, ini di bawah dari upload dokumen. Nah, di sini kawan-kawan. Di sini kalian bisa lihat isian esai. Nah, adapun yang ditanyakan adalah mengenai komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jumlah kata 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini mungkin kalau misalnya dilihat cukup panjang ya. Namun sebetulnya kalau misalnya kita sudah mampu mengeksplor diri kita dan cita-cita kita, ini biasanya dikit kata-kata ini, apalagi bagi kawan-kawan yang terbiasa untuk menulis ya. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita memahami betul apa yang ditanya. Nah, itu poin penting kawan-kawan. Jadi kita jangan asal langsung ngisi saja tanpa tahu betul sebenarnya apa sih yang ditanya. Nah, itu. Maka dari kalimat ini kita bisa lihat dari satu poin kalimat ini itu ada 3 pokok utama yang ditanyakan. Nah, ini harus kita jawab ketiga-tiga ini. Jadi jangan kita kurangi atau kita sampai melewatkan di antara ketiga ini. Yaitu pertama, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Nah, maka nanti kita buat tulisan untuk ketiga pokok utama pertanyaan ini. Nah, untuk yang pertama, kita tulis saja langsung. 1, komitmen kembali ke Indonesia. Jadi agar entah itu para examiner atau pewawancara itu tahu betul lah terkait dengan ketiga pokok utama ini sudah masuk atau belum. Nah, kalau saya pribadi menulisnya seperti ini. Saya tulis 1, komitmen kembali ke Indonesia. Lalu apa nih yang harus kita isi nih di dalam komitmen kembali ke Indonesia? Nah, karena ini merupakan awal mula penulisan, maka langkah baiknya kita di sini juga memperkenalkan diri kita pribadi dan juga mengenalkan asal kampus dan jurusan. Namun secara singkat saja, tidak usah menjelaskan kemana-mana ya. Serta kegiatan apa saja yang telah dilakukan semasa kuliah. Nah, ini kegiatan yang memang penting ya, yang menurut kita itu bisa kita tonjolkan di dalam tulisan. Misalnya, saya waktu kuliah itu pernah memenangkan kompetisi debat misalnya. Atau saya waktu kuliah itu aktif di BEM. Nah, dan juga kalau misalnya kalian yang IPK-nya cum laude, dijelaskan di sini, disebutkan juga. Meskipun saya aktif di organisasi, namun dalam sisi pendidikan juga saya bisa mengunggulinya. Bukti dengan mendapatkan IPK cum laude. Nah, ini 1 paragraf saja cukup.
Lalu selanjutnya yang kedua, kalau bagi kawan-kawan semua yang sudah bekerja, nah silakan ceritakan tentang pekerjaan kawan-kawan. Ini juga pengalaman selama bekerja itu, namun secara singkat saja ya. Bagi kawan-kawan yang belum bekerja, misalnya baru lulus kuliah, nah itu boleh diceritakan tentang kegiatan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah. Bisa itu dalam bentuk kegiatan sosial dan segala macam. Nah, lalu kita munculkanlah permasalahan yang kita temukan selama kita bekerja. Nah, ini poin penting di sini kawan-kawan. Jadi nanti setelah kita cerita tentang pribadi, pekerjaan, otomatis kan selama pengalaman itu juga kita dapat melihat peluang-peluang ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang memang itu masalah yang secara umum ya, dalam arti itu melibatkan banyak orang, dan juga perlu usaha atau effort yang lebih keras agar dapat menuntaskan permasalahan tersebut. Nah, ini poin penting di sini. Seperti contoh saya adalah sebagai auditor di bidang investigasi. Nah, saya menemukan banyak sekali permasalahan terkait dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia. Nah, maka di situ saya ungkap nih terkait dengan korupsi di Indonesia itu seperti apa. Nah, karena ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Setelah itu, jelaskan apa peranmu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, setelah kita muncul adanya masalah, nah bagaimana sikap kita sampai saat ini? Nah, apa usaha yang pernah atau yang sedang kita lakukan agar ya bisa mengatasi permasalahan tersebut, meskipun belum semua atau secara mendetail ya, namun awal-awalnya seperti apa? Ini kita jelaskan. Kita jelaskan peran kita, lalu kita jelaskan lagi mengenai kekuatan yang dimiliki untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini juga penting kawan-kawan. Jadi strength yang kita tonjolkan bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, lalu ceritakan juga mengenai jurusan kampus yang kalian tuju itu juga mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di situ urutannya. Jadi setelah kita ceritakan tentang masalah, peran kita seperti apa, kekuatan kita bagaimana, nah kita cerita juga nih bahwa jurusan yang akan saya tempuh ini bisa sangat signifikan mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ataupun Indonesia hadapi saat ini. Nah, maka dari itu setelah kita ceritakan hal itu semua, baru di akhir kita state bahwasannya oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut, saya berkomitmen untuk kembali ke Indonesia dan memberikan sumbangsih pemikiran dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi itu step-stepnya agar kita itu memiliki pemahaman yang mendalam lah. Bagaimana kita itu bisa menceritakan tentang komitmen kembali kita ke Indonesia. Jadi kalau misalnya awal-awal langsung tulis saya komitmen kembali ke Indonesia tanpa diceritakan terkait dengan latar belakangnya, nah itu akan sulit ya mengetahui terkait dengan pekerjaan ataupun pengalaman kita saat ini. Nah, setelah itu kita bikin poin utama yang kedua, yaitu terkait dengan rencana pasca studi. Nah, ini penting kawan-kawan agar kita ini tahu apa yang akan kita kerjakan setelah selesai kuliah nanti. Nah, ini apa bedanya, Mas, dengan rencana kontribusi di Indonesia? Nah, ini agak menurut saya pribadi waktu saya nulis nih berbeda dengan cara kita mengklasifikasikan rencana studi dengan kontribusi. Nah, kalau rencana studi itu saya lebih kepada bagaimana perkuliahan saya itu memang benar-benar terpakai keilmuannya untuk kegiatan saya selanjutnya. Adapun kontribusi itu kegiatan yang secara nyata ya dalam bentuk kegiatan entah kepada instansi ataupun kepada masyarakat. Nah, kalau pasca studi ini, nah ini dalam waktu kuliah ini apa saja sih ilmu yang saya dapat? Lalu bagaimana kita tuh mengimplementasikan keilmuan di perkuliahan tersebut kepada apa yang ada di kegiatan kita nantinya. Nah, maka dari itu nanti pertama jelaskan apa yang akan dilakukan setelah selesai kuliah seperti satu, bagaimana kita mengimplementasikan mata kuliah dari kampus itu kepada organisasi atau pekerjaan saya nantinya.
Nah, ini berarti kita perlu mengetahui secara lebih dalam ya terkait dengan apapun itu yang ada di kampus, entah itu mata kuliahnya, ataupun ekstrakurikulernya, ataupun kebudayaannya, apapun itu yang memang ada kaitannya dengan kampus kita itu. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kawan-kawan itu dari umum pada saat daftar di sini misalnya keluar dari pekerjaannya, maka tidak apa-apa, jelaskan juga. Nah, setelah saya pulang dari sekolah saya akan bekerja di perusahaan apa A, B, C, D. Nah, ini tujuannya agar nanti perusahaan tersebut bisa memang betul-betul bisa berkembang. Nah, berkembang dan juga perkembangannya itu bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, ini yang paling kita soroti ya. Jadi tidak apa-apa misalnya kita setelah selesai kuliah, entah kita mau jadi dosen atau bekerja di perusahaan tertentu, namun perlu juga kita state, nah apa kaitannya kita menjadi dosen atau kita bekerja di perusahaan tertentu dengan rencana kontribusi kita di lingkungan masyarakat. Nah, ini penting, saudara. Jadi agar di situ kita tulis tidak semata-mata kuliah ini bukan hanya untuk kepentingan saya pribadi loh, tapi juga untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, misalnya sebagai dosen, tapi juga bisa aktif dalam kegiatan sosial. Dan juga yang ketiga ini, bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik yang ada di Indonesia. Jadi meskipun di Indonesia ini belum berkembang, entah itu dari secara keilmuannya, praktiknya. Nah, ini bagaimana cara usaha kita agar bisa mengembangkan keilmuan tersebut. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya di Indonesia itu belum punya fasilitasnya, nah ini bagaimana cara kita itu bisa mengembangkan fasilitas yang ada di Indonesia tersebut. Nah, ini saya rasa bisa dijelaskan secara rinci ya, dan nyata, dan juga detail untuk kegiatan rencana pasca studi. Lalu yang ketiga, rencana kontribusi di Indonesia. Nah, ini juga termasuk suatu hal yang menjadi momentum kita nih di LPDP ini. Karena LPDP ini kan ingin menyaring orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang cinta kepada tanah air, dan juga orang-orang yang ingin memajukan Indonesia. Nah, inilah kesempatan kita menulis bagaimana peran dan cita-cita kita ke depan agar Indonesia ini jadi lebih baik. Apapun itu bentuk kegiatannya ya, entah itu bisa untuk dalam bentuk RT sekalipun, nah itu juga tidak apa-apa. Dalam bentuk di lingkup kabupaten, provinsi, ataupun Indonesia, nah itu juga lebih baik. Maka pertama yang bisa kalian tulis ini adalah state terkait dengan kontribusi yang telah dan sedang kalian lakukan. Nah, ini. Jadi dulu itu telah kalian lakukan apa agar apa yang menjadi permasalahan kita itu bisa teratasi. Dan sekarang ada kaitannya nggak dengan yang dulu. Jadi kita melihat dari awal mula kegiatan kita sampai akhir itu memang kita itu sudah fokus pada penyelesaian masalah yang akan kita selesaikan. Lalu yang kedua, buat rencana kontribusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ini kita breakdown lagi rencana kontribusinya. Misalnya dalam jangka pendek itu biasanya 1-5 tahun, jangka menengah itu 5-20 tahun, jangka panjang kita itu 20 tahun sampai kita pensiun. Nah, ini juga kita breakdown lah, jadi biar kita itu bisa tahulah selangkah demi selangkah agar permasalahan utama itu bisa terselesaikan. Nah, seperti jika kalian dari ASN, maka kaitkan kontribusi kalian itu dengan RPJMN instansi kalian. Nah, jadi ini agar linear ya apa yang kita kerjakan dengan apa menjadi tujuan atau cita-cita organisasi. Atau jika kalian dari umum, nah ini juga bisa kalian kaitkan dengan RPJMN nasional. Nah, itu juga penting ya. Misalnya kalian di bidang pendidikan, nah bagaimana RPJMN Indonesia di bidang pendidikan, misalnya kalian itu di bidang teknologi, nah bagaimana RPJMN Indonesia itu di bidang teknologi dan segalanya. Jadi memang apa yang kita tulis ini ada kaitannya ya dengan kontribusi kita di Indonesia. Lalu
kita rencanakan juga betul terkait dengan kontribusi itu, ya memang secara nyata ya, yang bisa make sense lah, bisa kita lakukan. Jangan kita menulis sesuatu yang memang di luar dari kemampuan kita, dan bahkan sampai reviewernya pun atau examiner itu mempertanyakan mengenai hal tersebut. Misalnya dalam jangka pendek, nah saya ingin memajukan atau mengubah Indonesia jauh dari korupsi misalnya. Namun ternyata sampai saat ini pun kita nggak ada kegiatan untuk entah itu sosialisasi anti korupsi ataupun memberantas korupsi. Nah ini kan doesn't make sense ya. Maka dari itu apa yang kita tuju itu memang selaras dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Lalu yang terakhir jangan lupa buatlah penutup. Nah penutup ini sebagai intisari dengan apa yang kita tulis di awal tadi, di komitmen kembali, rencana setelah kuliah, dan rencana kontribusi. Nah ini buatlah kalimat penutup yang memang bisa membangkitkan semangat atau membuat para penulis itu menjadi terkesima. Nah karena itu nih penutup ini juga penting kawan-kawan. Nah, oke, ini merupakan apa yang saya tulis di esai saya, karena waktu di esai saya pun juga betul-betul nih, saya tahu betul apa yang saya tulis, dan hampir mungkin dari 10 sampai 20 pertanyaan, nah 15 sampai 18 itu ada di dalam esai saya. Jadi saya tahu betul ketika ditanya oleh examiner, nah saya tidak lari dari apa yang saya tulis di esai. Maka begitu juga kawan-kawan kalian semua, buatlah esai ini memang apa yang ada di dalam diri kalian. Dan jangan lupa untuk proofread ya. Nah, proofread misalnya teman-teman dalam nulis bahasa Inggris nih, jangan lupa proofread kepada teman-teman kalian yang sudah lolos misalnya, ataupun yang bahasa Indonesia pun juga boleh minta masukan kepada senior-senior kalian yang telah lulus. Baik, mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga berhasil.